Sebentar lagi kita akan masuk kelas. Yeay! Kelasnya akan dibagikan secara online ya, melalui Zoom. Maka dari itu adik-adik harus mengisi absen di Google Form yang ada di kolom deskripsi. Dan sudah tidak absen di kolom komentar lagi ya. Caranya tinggal klik link absen di kolom deskripsi, lalu isi data adik-adik, lalu submit deh. Mudah kan? Jangan lupa absen ya adik-adik. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik bertemu lagi dengan Kania Borusitorus di sini. Nah, kakak ditemani oleh Kak Christine Margareta Borusida Butar. Shalom Kak. Hai Kak. Nah, adik-adik yang di rumah, apa kabar? Kakak harap adik-adik yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, hari ini hari apa ya? Kak Margaret tahu gak hari ini hari apa? Hari Minggu Kak. Hari Minggu itu biasanya kita ngapain sih Kak? Ibadah dong Kak, memuji nama Tuhan. Betul banget, hari Minggu kita mau ibadah. Nah, walaupun ibadah kita masih di rumah aja, tapi adik-adik harus semangat ya bareng Kak Margaret dan Kak Kania. Nah, sebelum ibadah, kita mau angkat satu lagu pujian dulu nih, biar kita semakin semangat ibadahnya. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Nah, adik-adik sudah penuh semangat kan? Tapi Kak, kalau misalnya mau sekolah minggu itu, apa aja sih yang perlu disiapkan? Nah iya adik-adik, sebelum itu kita harus mempersiapkan Alkitab, persembahan, hati dan pikiran. Nah, setelah semuanya siap, berarti kita sudah siap di rumah adik-adik, duduk yang manis, tidak sambil bermain atau tidak sambil lagi makan dan minum ya. Karena kita mau memuji Tuhan. Nah, kita mau masuk ibadah sekolah minggu. Duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau saat teduh. Amin, saat teduh selesai. Nah adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Tapi sambil berdiri ya adik-adik. Musik.
Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang bawa banyak orang kepada kemuliaan, juga yang menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tahu kan pasti Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kita. Nah, ayo kita angkat satu lagu pujian dengan judul Tuhan Cinta Semua Anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu dengan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau memasuki doa pengampunan dosa. Sebelum itu, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Amsal, pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan 33. Kita akan membacanya secara responsorial. Demikianlah bunyinya. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Musik. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini Kakak Helen Borumanulang akan membacakan warta tanggal 12 September 2021. Warta yang pertama, nama minggu di minggu ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis. Warta yang kedua, khotbah di minggu ini tertulis di dalam kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Warta yang ketiga, khotbah di minggu depan tertulis di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Adik-adik, sebelum ibadah jangan lupa dipersiapkan ya Alkitabnya. Lalu, warta yang terakhir, kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan
Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 6 September sampai dengan 12 September. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahunmu, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun adik-adik. Demikian pembacaan warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita nyanyikan satu kali lagi dengan penuh semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam anak sekolah minggu, apa kabar? Tentunya kabar baik semua ya. Dan selalu bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu itu dari awal sampai akhir ya. Misalnya menyanyikan lagu pujian itu dengan semangat, jadi tidak dengan mengikuti ibadah sekolah minggu misalnya bernyanyi dengan lemah sekali. Tetapi kita harus bersemangat mau selalu menyanyikan lagu pujian. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah walaupun kami masih mengikuti ibadah di rumah. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, sekolah minggu yang di rumah, ini kitab Keluaran ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, pintar semua. Kitab Keluaran adalah kitab perjanjian lama. Ayo kita membacanya adik-adik sekolah minggu. Dan Ninang percaya kita sudah membuka Alkitab kita. Ayo kita membacanya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi
Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala, dan diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhkannya peti itu ke tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaknya anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akanku panggilkan bagi tuan putri seorang inang menyusui dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cerita sekolah minggu hari ini adalah Musa lahir dan diselamatkan. Nah, adik sekolah minggu yang dikasihi, kita melalui firman ini ada beberapa hal yang boleh kita perhatikan. Nah, siapakah ibu dari Musa? Nama ibu Musa adalah Yokebed. Ya, nama ibu Musa adalah Yokebed. Dan siapakah saudara daripada Musa? Saudara Musa adalah Miriam. Nah, kenapa ya Musa harus dibuat di satu tempat, yakni seperti tempatnya apa dikatakan dalam firman pada saat ini, ada tempatnya dengan gala-gala dan diletakkan bayinya, ditaruhnya di peti itu di tengah-tengah di tepi sungai Nil. Apa sih yang terjadi sehingga Musa tidak dibesarkan, diasuh oleh ibunya? Ada apa ya adik-adik? Nah, yang terjadi ada satu perintah. Ya, ada satu perintah dari Raja Firaun pada saat itu, bahwa setiap anak yang di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Ih, seram banget ya adik-adik. Kok bisa? Apa sih yang ditakutin? Apa sih yang terjadi? Nah, kenapa? Karena orang Israel pada saat itu tinggal di Mesir. Dan dari nenek-nenek moyang mereka dan raja-raja yang baru tidak mengenal nenek-nenek moyang mereka lagi. Dan Raja Firaun ini juga ketakutan. Oh, ini bangsa Israel ini banyak sekali. Kalau mereka banyak sekali, mereka takut akan kehilangan mereka yang akan memimpin. Takut mereka. Lalu memerintah bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Nah, adik sekolah minggu, nah ibu daripada Musa, Yokebed, dan ayahnya juga, ya mereka adalah orang Lewi, dikatakan pada saat ini mereka melahirkan anak seorang laki-laki yang molek, ya parasnya dikatakan. Mereka sangat sayang sekali sama anaknya. Lalu apa sih yang mereka lakukan adik-adik? Aduh, bagaimana ini anakku ini? Kan sudah ada pengumuman ini, bagaimana ini anakku ini?
mereka sembunyikan adik-adik. Mereka sembunyikan. Nah, mereka sembunyikan anak ini. Tapi 1 hari masih boleh, 2 hari, 1 minggu, sebulan masih boleh, 2 bulan, 3 bulan. Tapi setelah itu tidak bisa lagi adik-adik. Mereka takut sekali. Tapi mereka sangat sayang sama anak ini adik-adik. Lalu adik-adik, ada yang tahu apa yang mereka lakukan adik-adik? Apa yang mereka lakukan? Orang tua Musa ini punya akal. Oh, baiknya kami akan membuat satu peti. Nanti kami letakkan bayi kami ini di tempat ini, di peti ini. Lalu kami akan meletakkannya atau menghanyutkannya di tempat di mana biasanya putri Firaun mandi adik-adik. Bagus sekali rencana mereka ya. Ya ini yang biasanya putri Firaun mandi dekat sungai Nil adik-adik. Lalu mereka pun meletakkan bayi ini. Ya meletakkan bayi ini di atas peti ini. Lalu mereka menghanyutkannya. Ya pelan-pelan. Lalu kakaknya bayi ini yang bernama Miriam ini tadi, dia melihat dari kejauhan. Gimana hanyutnya sampai di mana ya? Nyangkutnya sampai di mana ya? Ya, dia selalu memperhatikan adik-adik. Nah, adik sekolah minggu. Seketika itu putri Firaun ini sedang mandi di dekat sungai Nil ini. Lalu dia memperhatikan, benda apa itu? Perhatikannya adik-adik, benda apa itu? Coba deh dipanggilnya. Biasanya kan punya dayang-dayang kan adik-adik, punya dayang-dayang. Tolong ambilkan itu. Itu apa yang ada, isi dari peti itu apa? Seperti itu adik-adik. Lalu diambil, ternyata ada bayi yang sangat cantik, molek. Lalu bagaimana dengan putri Firaun? Dia jatuh cinta kepada bayi itu. Dia jatuh cinta kepada bayi itu, lalu disuruh diambilnya. Nah, tadi kan kakak dari bayi ini kan melihat dari jauh. Ya, adakah yang mengambilnya? Siapakah yang mengambilnya? Lalu hanyut di mana? Lalu dia dia langsung menjumpain. Oh Tuan putriku, Tuan putri, seperti ini. Dikatakan seperti ini. Tuan putri dia menjumpainya seperti ini. Lalu dikatakan dia, saya mau nanti menolong Tuan putri, saya akan mencari ibu inang yang menyusui dia. Nah adik sekolah minggu, bagaimana? Apakah Tuan putri mengizinkannya? Dia lalu katakan, lalu Tuan putri Firaun ini mengizinkan dan menyerahkan bayi ini disusui oleh pengasuh. Nah di sekolah minggu tahu nggak siapa yang menyusui dan siapa ibu pengasuhnya? Ternyata ibu kandung dari bayi ini sendiri. Lalu Tuan putri Firaun mengatakan diserahkannya kepada kakak dari bayi ini. Kakak dari bayi ini menyerahkan kepada ibunya. Sungguh luar biasa. Anak yang ini tadi dapat diselamatkan dan diasuh oleh ibu kandungnya sendiri dan disusuin oleh ibu kandungnya sendiri. Nah, adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah dia besar, lalu dia pun kembali diserahkan kembali ke putri Firaun ini, dan dia pun anak ini tadi yang hampir dia boleh dikatakan tidak selamat, tapi dia selamat. Dia karena apa adik-adik? Karena kita mau lihat, karena ada rencana Tuhan di dalam kehidupan bayi ini. Siapakah nama bayi itu? Nama bayi itu adalah Musa. Musa artinya dikatakan di sini, coba kita lihat di artinya di ayat 10. Musa artinya yang ditarik dari air atau yang diambil dari air. Jadi Musa dapat selamat dia. Jadi saat Musa dari dia bayi, dari prosesnya dia dari bayi, dia harus dihanyutkan di sungai Nil.
lalu ada yang mengasuh dia, yakni ibu kandungnya sendiri, lalu ada yang mengangkat dia, yakni putri Firaun, dan dia juga hidup dalam lingkungan kerajaan di tengah-tengah di istana. Lalu dia juga tumbuh berkembang di sana. Nah, di sekolah minggu yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini adalah ternyata Musa disayangin oleh Tuhan. Dan Musa ini adalah menjadi orang yang membawa berkat juga bagi bangsa Allah. Kita sudah mendengar ceritanya beberapa minggu yang lalu, di mana Musa juga menjadi pemimpin bangsa Allah. Untuk itu adik-adik sekolah minggu melalui cerita, melalui firman Tuhan pada saat ini yang mau dikatakan adalah bahwa di setiap orang Tuhan mempunyai rencana yang baik dan tetap percaya kepada Tuhan saja. Musa yang tadinya di dalam kekhawatiran, bagaimana kekhawatiran orang tua Musa, bagaimana nanti Musa, tetapi Tuhan menyelamatkan Musa dan dia juga menjadi orang yang besar, orang yang terberkati. Nah, adik-adik sekolah minggu mau dikatakan jangan takut dalam hidup ini dan percaya selalu kepada Tuhan karena Tuhan selalu mengasihi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami dan kami percaya Engkau punya rencana tersendiri dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu pembelajaran bagi kami, di mana Tuhan mengasihi Musa dan dia boleh Engkau selamatkan dan dia boleh Tuhan pakai kehidupan dia menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kehidupan kami ini kami serahkan selalu kepadamu saja. Kami mau mendoakan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, apabila ada yang sakit mari Tuhan sembuhkan. Apabila mereka pada saat ini di dalam pelajaran mereka, mari Tuhan bantu mereka. Berkati juga orang tua kami yang selalu membantu mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di sekolah minggu yang dikasihi, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan. Betapa indah harinya, saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang tak mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa,
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Tuhan Yesus tetap memberkati kita, dan kami juga menghimbau kepada sekolah Minggu, persembahannya yang sudah dikumpul boleh diserahkan kepada mama dan papa, dan mama dan papa kami boleh juga menyerahkan kepada sintua di sektor kita masing-masing. Pada hari ini kami semua guru-guru sekolah Minggu tetap mengucapkan salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Bang Bagas Arwan yang akan memberikan tugas prakarya dengan tema Musa lahir dan diselamatkan. Pertama-tama adik-adik menyiapkan alat-alatnya, yaitu kertas HVS, ballpoint, penggaris, dan gunting. Serta jangan lupa krayonnya. Pertama-tama, adik-adik mengambil kertas HVS, lalu menggambar sudut dari bagian tengah, seperti ini, kemudian ditarik ke bagian ujung kertas agar dia membentuk hak. Seperti ini adik-adik, jangan lupa untuk menambah garis lurus di bagian bawahnya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, dia akan membentuk sudut seperti ini. Dia akan menjadi seperti hak sepatu. Kemudian adik-adik mengambil gunting, lalu menggunting garis yang sudah adik-adik buat dengan rapi. Adik-adik bisa meminta tolong pada orang tua agar adik-adik tidak terluka saat melakukannya. Seperti ini adik-adik. Kalau sudah, hasilnya akan seperti ini. Jika adik-adik buka kertasnya, dia akan membentuk seperti keranjang. Seperti ini adik-adik. Setelah itu, adik-adik mengambil ballpoint lalu menggambar gelombang dari sudut ke sudut. Seperti ini adik-adik. Setelah itu, adik-adik mengambil penggaris lalu menggambar bingkai di bagian ujung keranjang. Lakukan dengan rapi ya adik-adik.
Nah, kalau sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian, adik-adik mengambil krayon dan mewarnai bagian bawah dengan warna biru untuk menggambarkan warna Sungai Nil. Dan warna coklat pada bagian sampingnya untuk mewarnai keranjang. Kalau sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini adik-adik. Jangan lupa adik-adik menulis tentang karakter Musa yang harus kita tiru, seperti bijaksana, jujur, percaya pada rencana Allah, patuh pada perintah Allah, dan lain-lain. Adik-adik juga jangan lupa untuk menuliskan rencana Allah yang telah adik-adik rasakan, seperti mendapatkan nilai yang bagus dan mendapatkan keluarga yang baik. Kalau sudah, adik-adik dapat mengirimkan tugasnya ke Abang Kakak Sekolah Minggu paling lambat hari Kamis ya. Tuhan Yesus memberkati.